bersama saya Miglan Sinaga, pendamping dari Kota Medan, Medan Helvetia. Kita akan kembali membahas sesi 5, pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Kita lanjut ke langkah selanjutnya ya. Nah, ini saya mau nanya ini sama orang ibu. Biasanya apa aja ya? Ada tradisi di keluarganya orang ibu atau di lingkungannya orang ibu untuk bayi baru lahir dan ibu yang baru melahirkan. Bu Nur? Kalau ibu yang baru melahirkan itu harus minum jamu. Jamu ya. Oke. Ada taruh pilis di sininya. Ada taruh pilis ya. Iya. Oke. Parem. Oke. Pakai gurita. Ada pakai gurita ya. Gurita untuk ibu itu ya? Iya. Oke. Apa Bu namanya? Buntung. Oke. Kalau Bu Irma, apa ada mau nambahin? Pakai apa lagi? Kalau kami yaitu dikusuk ya. Kusuk naikkan perutnya. Naikkan perut. Pakai bengkung juga? Iya, pakai bengkung. Pilisnya juga? Pilis pakai, parem pakai, minum jamu juga. Minum jamu juga Nah, ya. sampai nanti kami 40 hari. Habis 40 hari nanti tradisinya ya nyukurkan si kecil. Oke. Habis itu kasih nama, ya bikinlah acara gitu. Oh, berarti ada acara ya? Iya, Untuk ada baru acara. 40 hari ya. Dan Selapan selapan namanya. Selapan ya. Pas Oke. dapur namanya Bu Ya, oke, makasih Bu ya buat jawabannya. Jadi begini, tradisi yang ada di dalam keluarga, apalagi khusus untuk bayi baru lahir dan ibu yang baru melahirkan, kita sebagai sebagai KPM PKH harus bisa memilah mana tradisi yang bisa kita lanjutkan dan mana tradisi yang harus kita pilah. Misalnya seperti yang Ibu bilang tadi, itu bagus. Ada syukuran ya Bu ya, berarti secara tidak langsung ya. Nah, syukuran itu biasanya meminta doa ya. Iya, meminta doa itu boleh, berarti baik, bagus kan gitu ya. Kita meminta doa untuk perkembangan dan pertumbuhan si bayi, kesehatan si ibu juga kan gitu. Nah, selanjutnya itu tadi Ibu bilang pasang pilis ya, pilis atau bedak dingin biasanya ya. Bedak dingin lagi, Oh, pilisnya lagi. lagi, pilis Itu itu supaya nggak naik darah putih naik ke atas. Oke, benar. Berarti semuanya pokoknya sejenis yang dioles. Iya. Nah, benar. Oke. Kita juga harus pilah, misalnya nih, kan alergi orang berbeda-beda ya. Nah, misalnya ibu cocok pakainya, tapi ternyata ibu tidak. Nah, itu harus kita lihat. Pemakaian sehari 2 hari, kalau ada ruang, sebaiknya dihentikan dan hubungi kelayanan kesehatan terdekat. Karena takutnya, mana tahu kan ada dioles, kadang kan ibu kan moles sampai dada tuh. Semua badan. Iya kan, semua badan kan Iya. gitu kan. Nah, ternyata nggak sadar, terus begitu dioles, rupanya si bayi nangis, nggak sadar langsung diberi ASI, kan gitu ya, tanpa dibersihkan dulu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, ada tradisi-tradisi seperti itu bagus juga. Kayak ibu tadi bilang kan, untuk bedak dingin, rasa dingin, atau pilis itu untuk biar jangan naik ke darah putih ke atas kepala ya. Nah, selanjutnya itu minum jamu tadi ibu bilang ya. Minum jamu ya. Supaya badan ini masuk angin. Ya, benar. Jamu itu biasanya itu untuk memberi rasa Membersihkan, hangat juga membersihkan ya. darah kotor juga Bu. Iya, terus ada juga jamu meningkatkan nafsu makan ya. Iya. Nah, itu bagus juga. Tapi kembali lagi, lihat juga kalau ibu minum itu jangan karena orang bilang itu gunanya bagus untuk meningkatkan nafsu makan atau untuk membuat darah bersih, tapi setelah minum itu ibu ada efek samping, misalnya jadi pusing atau jadi muntah-muntah, itu sebaiknya dihentikan dan kunjungi layanan kesehatan. Ya Bu ya, jangan karena orang bilang misalnya Bu Irma cocok, kan ibu tidak, kan beda-beda ya. Nah, selanjutnya itu ibu bilang tadi ada pijat ya. Iya. Pijat bayi juga ada kadang ya. Ada, Pijat iya. bayi, dipijat juga si ibu. Maaf cakap, payudaranya pun juga dipijat. Nah, itu bagus juga. Iya, bagus juga. Tradisi-tradisi yang seperti itu masih bisa kita pertahankan, tapi dengan catatan pemijatannya itu kalau bisa sama yang ahlinya. Ya, jangan sembarangan. Terus udah gitu kayak yang pijat payudara yang seperti saya sampaikan tadi Bu, kalau sudah dipijat kan pasti ada minyak-minyakan. Ya, nanti kalau ibu mengasih jangan lupa dibersihkan. Ya, karena kan begitu dicocok sama si kecil, alergi nanti dia kan, sakit perut juga, itu juga harus diperhatikan. Nah, selanjutnya itu adalah pijat bayi juga Bu, bagus untuk merangsang pertumbuhan. Ya, tapi dengan catatan seperti yang saya bilang, ya harus sama ahlinya. Kalaupun misalnya ibu mau memijat, lebih bagus bagian dahi.
ya kan? Sama kayak menyayang-nyayang juga, itu termasuk sentuhan. Iya. Oke. Nah, saya harapkan nanti yang saya sampaikan ini dan yang kita pelajari hari ini itu bisa dipraktekkan di rumah. Kalau bisa juga ibu informasikan ke ibu-ibu baru melahirkan lainnya, atau ibu-ibu yang belum melahirkan juga, biar mereka persiapan. Jadi info yang kita dapatkan ini bisa kita bagi, bisa kita sebar, berguna bagi orang banyak, ya Bu ya. Nah, di hadapan kita masing-masing kan ada nih tabel janji diri kita ya. Nah, jangan lupa nanti tabel janji diri itu di rumah dikerjakan Bu, ya, diisi. Misalnya apa ibu sudah melakukan atau proses. Kan nggak semuanya langsung kita praktekkan di rumah ya. Misalnya kayak yang tadi pijat bayi, apa kendala-kendalanya, misalnya apa masalah-masalah yang ibu temukan, bisa ibu hubungi kita, atau nanti di pertemuan selanjutnya kita buka lagi forum diskusi ya Bu ya. Nanti kalau ada yang ibu bingungkan bisa menghubungi, atau kita bisa diskusikan dalam P2K2 kita ya Bu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Habis Bu? Habis ya. Itu jangan lupa diisi ya Bu ya di rumah. Bulan depan dibawa kembali ya Bu ya. Oke lah, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Saya mengucapkan terima kasih Bu untuk kehadirannya. Semoga bisa dipraktekkan di rumah. Selamat sore. Sampai jumpa kembali. Kebutuhan fisik dan mental bayi baru lahir dan ibu menyusui itu dapat diperoleh dengan dukungan dari keluarga ataupun orang di sekitar lingkungan, dan juga dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di masyarakat, misalnya posyandu, puskesmas, atau untuk KPM PKH bisa memanfaatkan dari program sembako, program BPNT, dan juga dalam pertemuan kelompok P2K2. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di setiap pertemuan dan di setiap sesi untuk tetap komitmen menyampaikan kepada KPM PKH untuk mengisi tabel janji diri yang dapat diisi di rumah masing-masing. Sekian dan terima kasih.